Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah hari ini kita akan kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu kita mulai berdoa. Fahmi, pimpin temannya berdoa, Fahmi. Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa diri. Oke. Ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Alhamdulillah ya, karena hadir semua. Sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat ya belajarnya. Minggu lalu, masih ingat kita belajar apa? Masih tentang coding. Oke, materi coding yang kita pelajari minggu lalu membahas apa? Algoritma. Algoritma itu apa sih? Langkah-langkah. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang algoritma, langkah-langkah dalam membuat coding. Kalau kita mau membuat sebuah program, maka yang harus kita lakukan adalah memasukkan langkah-langkah agar nanti program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Pernah dengar tentang kecerdasan artifisial? Enggak? Tahu tidak? Kecerdasan artifisial itu adalah bahasa Indonesianya dari AI. Tahu AI? Tahu? Pernah dengar? Pasti sering ya, entah kalian dapat di TikTok atau misalnya di mana lagi sering dengar kata AI? WhatsApp, apa? YouTube. Banyak yang bahas soal AI. Kira-kira di benda elektronik yang sering kita pakai sehari-hari, ada tidak yang menggunakan AI? Ada? Apa? Apa kira-kira benda elektronik yang kita pakai yang memiliki AI? Apa? Iya, HP. HP itu ada AI di dalamnya. Oke, supaya kalian lebih mengerti, kita akan mengenal mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep mesin cerdas dan mesin non cerdas beserta contohnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, jadi sebelum itu kita tonton bersama video ini. Alexa, play some music. Alexa, buka. Start reading. Seru banget sih lagi nonton. Kalau udah selesai, jangan lupa dijelasin. Hey Siri, I'm computer. Okay, done. Alexa, where's the paper? Alexa, turn on the Alexa, unmute.
Oke, itu tadi videonya. Videonya tentang apa? Rumah pintar. Tadi ada banyak alat elektronik yang digunakan. Mulai dari apa? Ada AC. Apalagi? CCTV. Apalagi? Hah? Ya, pembersih ruangan, pembersih debu. Oke. Nah, Ibu bertanya nih, apakah gorden yang bisa terbuka sendiri tadi termasuk AI? Termasuk atau tidak? Termasuk, katanya termasuk. Oke. Mesin penyedot debu yang bekerja ketika diperintah, apakah dia AI? AI. Oke, jadi keduanya menurut kalian AI. Alexa yang mampu mengenali suara manusia, apa dia AI? AI. Jadi tadi pada saat dia bangun, dia bilang Alexa, dia berbicara dengan mesinnya. Nah, menurut kalian ketiga ini adalah AI? Iya. Oke, kita lihat apakah nanti setelah belajar ini pengertian kalian tentang AI akan berubah. Simak baik-baik videonya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Jadi, secara sederhana, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Contohnya, misalnya kalian pernah cari di Google sebuah benda. Nah, muncul pertanyaan lain nih. Kira-kira mesin cuci itu termasuk contoh AI yang ada kecerdasan artifisialnya atau tidak? Termasuk AI? Termasuk? Termasuk? Oke, sekarang tadi masih ingat tidak definisi dari KA? Dia bisa mengambil keputusan. Dia mengumpulkan data. Bisa melakukan sesuatu tanpa harus selalu diperintah. Kira-kira kalau mesin cuci tidak mau tekangi tombol, nah cuci sendiri tidak? Jadi termasuk KA atau bukan? Kalkulator kalau tidak mukeli itu tombol-tombol, menjumlah sendiri tidak? Jadi termasuk KA atau tidak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan bermain game untuk mengetahui bagaimana AI itu bekerja. Gamenya adalah Quick Draw with Google. Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di setiap permainan ini kan satu kelompok ada 4 orang. Jadi bagi tugas nanti. Ibu bagi LKPD-nya ya. Jadi ada di sini cara kerjanya bagaimana. Oke, perhatikan dulu ke atas. Caranya adalah nanti ketika kalian masuk ke lamannya Quick Draw,
itu kalian let's draw, klik let's draw-nya, akan muncul apa yang harus kalian gambar. Yang ini yang harus digambar. Draw nail in under 20 second. Artinya gambarlah nail itu apa? Nah, kuku. Gambar kuku di bawah 20 detik. Kalau sudah tahu, kalian klik got it. Baru silahkan gambar kuku semirip mungkin supaya ini Finger. For heart. For mosquito. dia akan menebak nih. I see bed. Kalau dia tidak bisa menebak, maka nanti akan muncul I have no clue what it is. artinya kalian harus Couldn't guess it. cari menggambar yang semirip mungkin dengan clue yang dia minta. Oke, sekarang perhatikan dulu LKPD-nya. Jadi di depan tulis nama kelompok tak, baru di halaman selanjutnya ada cara mengerjakan LKPD. Oke, jadi yang pertama buka situs web Quick Draw. Yang kedua, satu anggota kelompok akan bertugas menggambar dan anggota lain akan mengamati sambil mencatat. Ulangi minimal 3 kali. Dan yang terakhir membuat diagram alur sederhana. Jadi nanti kamu buat diagram alur sederhananya di Canva. Oke? Mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silahkan mulai dikerjakan.
kecerdasan artifisial? Mau. Jadi lain kali kalau kita belajar lagi masih mau? Mau. Lebih senang belajar coding dengan menggunakan laptop atau seperti yang sebelumnya? Tanpa laptop? Dengan laptop. Evaluasinya lebih suka pakai game atau menulis? Game. Suka dengan game. Jadi kedepannya kita akan berjumpa lagi di pembelajaran